Nah, ini teman-teman itu adalah ada koper ya, mungkin koper zaman dulu teman-teman ya, peninggalannya Pak Soekarni ya, dan lemarinya juga masih lemari yang lama teman-teman. Dan itu juga banyak teman-teman ya, tata rias yang lain memang. Nah, ini rumah zaman dahulu seperti ini teman-teman ya. Nah, yuk teman-teman kita lihat ke depan ya, ke belakang teman-teman ya. Ini teman-teman ada foto-foto keluarganya beliau, keluarganya almarhum teman-teman ya. Semua masih tertata rapi teman-teman ya. Masih alami rumah Jawa, seorang pahlawan proklamator ya, seorang pahlawan utama, pahlawan nasional, dan itu adalah merupakan yang pertama teman-teman ya. Dan yang menjaga rumah ini namanya siapa Pak? Supriyanto. Pak Supriyanto. Asli warga mriki Pak nggih? Asli Kleran Trenggalek, Mas. Oh, kelahirannya Trenggalek. Oh, Trenggaleknya berarti di sini udah berapa tahun Pak? Ya, tahun 80 tuh. Tahun 80 sampai sekarang Pak ya? Wih, 19. hebat Pak ya nggih. Jadi 43 tahun lah. 43 tahunan. Iya. Kan saya udah punya Alhamdulillah. cucu 2 di sini. Oh, di sini Pak ya. Tapi nggak tinggal di sini ya. Yang di sini cuma Bapak siapa tadi? Supriyanto. Pak Supriyanto sendiri di sini Pak ya. Berarti enggak pernah ya Pak ya, selama Bapak jaga di sini bersih-bersih kebun dan taman-taman sekitar sini enggak pernah ada ketemu apa atau apa enggak Pak ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi menurut cerita warga sekitar itu katanya pernah gitu Pak ya. Ya, kalau Itu warga sering atau sekitar, gimana Pak? ya suatu kebetulan. Suatu kebetulan. Ya, Biasanya yang itu diceritain tiap malam apa Pak ya kira-kira? oh, siang pun ada yang melihat katanya seperti saya di jendela. Sebetulnya saya enggak, saya di luar. Oh, Loh, berarti oh, wujudnya seperti Bapak, tapi betul Pak, Bapak nggak ada. ada. Tapi nampaknya yang dilihat seperti Bapak gitu. Ya, Ya Allah, itulah yang namanya keajaiban ya. ya. Karena saya datang di sini memang sudah disuruh nunggu di sini, tidak boleh takut. Oh, pertama kali datang di sini, disuruh nunggu di sini, nggak boleh takut, Pak ya. Ya, karena Memang sudah ditemani. diamanahkan ya. Ya, karena ditemani, wis aku nemani. Oh, iya iya iya. Heeh. Itu juga kamar, Pak ya, yang sebelah sana, Pak ya. Kamarnya mbahnya dulu, Oh, kamarnya mbahnya Pak Soekarni dulu. bukan Oh, bukan. ibunya Pak Kis. Ini Oh, ibunya Pak Kes. sebelah barat sendiri. Oh, itu iya iya, heeh, Pak. Terus yang kamar dulu sering digunakan oleh Pak Soekarni sebelah mana, Pak ya? Sana itu yang ada namanya kamar Soekarni itu. Oh, di situ, Pak ya. Oh, berarti kamar yang itu tadi, Pak ya, Ya. yang digunakan Pak Soekarni. Mm. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ya. Ini kursinya pun masih kursi yang lama ya, kursi menjalin. Masih terawat rapi, yaitu adalah berkat Pak Supriyanto ya, itu beliau bapaknya ya, yang menjaga rumah ini seorang diri ya, siang malam. Tapi Pak Supriyanto ini nggak pernah ditemui atau genjal apa-apa ya. Tapi menurut kisah orang warga sekitar sering nampak dan wujud ya. Dan ini adalah foto beliau ya. Ini foto beliau, kenang-kenangan zaman dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ya teman-teman, semoga kita nggak lupa dengan sejarah ya. Sejarah di mana nenek moyang kita dulu telah berjuang demi kemerdekaan dan kemenangan negara Indonesia ya. Di sini kita mengulas tentang sejarah ya teman-teman ya. Supaya kita tahu jalan, tahu gimana kisah ceritanya. Dan ini adalah peninggalan piramid zaman dahulu teman-teman ya. Baik itu juga ada, nah itu teman-teman ya, sudah tahunan itu ya. Dan ini saat ini rumah ini telah digunakan untuk pertemuan-pertemuan ya Pak ya. Ya, posyandu lansia, Untuk posyandu dan lansia dan lain sebagainya teman-teman ya. balita, Kita lihat kondisinya lansia, seperti ini balita, teman-teman ya. 1 bulan sekali. Masih bermanfaat ya teman-teman. Teman warga RT. Nah, untuk Jadi, digunakan untuk warga kegiatan sekitar apapun, teman-teman. Ya, lingkungan, untuk digunakan warga sekitar untuk pertemuan, posyandu lansia. Dan ini masih terpampang patung beliau ya. Pak Soekarni di sini ya. Betul-betul sangat rapi ya teman-teman ya. awas mbak, bocor. Talang. Dan ini atap-atapnya pun masih berlapisan
bambu ya teman-teman ya, yang dulu orang zaman dahulu dikasih gampeng atau apa itu supaya awet gak bocor ya teman-teman. Nah, ini masih alami, masih natural, dan ini dijaga oleh Pak Suprianto ini sudah sekitar dari tahun 80-an Pak ya, sampai 1980 sampai tahun 2023. Alhamdulillah diparingi sehat. Amin. Alhamdulillah. Nah, dan ini semua yang di sebelah situ atau di belakang sana Apa? masih sampai batas mana Pak ya? Yo sampai itu jalan ada pekarangan selatan. Teman-teman, ini adalah bagian belakang rumah Pak Sukarni ya, luas banget teman-teman ya. Dari sana itu keliling sampai sini, Di sini sana sampai sana teman-teman yang muter. Nah, ini Pak Sukarni menjaga di sini. Dan mitosnya teman-teman ya, kata orang-orang yang sering kesini ya, atau anak-anak KKN yang bicara kotor itu sering nampak atau wujud di sumur ini teman-teman ya. Betul Pak ya, di sumur ini ya. Sini loh. Oh, di atas ini Pak ya? Di atas pohon ini. Di atas ini, pohon ini. Iya, katanya di situ. Tapi saya sendiri tidak pernah lihat. Oh. Karena ya saya sendiri kan. Berarti nampak seperti hewan putih itu Pak ya, di atas pohon ini ya Pak ya. Iya. Berarti itu siang apa malam Pak? Malam Malam Pak ya. jam 8. Oh, pada waktu itu anak-anak KKN tuh nginep di sini Pak ya? Iya, sering dulu tuh. Oh iya iya, berarti nampak ketika dia bicara kotor terus nampak seperti hewan putih ya Pak ya. Sekarang aja dekat saya nih. Sekarang Bapak merasakan Pak ya? Iya, merasakan. Lah. Kalau bicara ya, betul memang gitu, nggak boleh kotor. Iya iya. Ya mungkin yang namanya pejuang Pak ya. Iya, enggak. Soal zaman dahulu mungkin masih nggak mau lah, intinya itu kan kejujuran lah. harus ada kejujuran dan kemenangan yang sesuai diharapkan zaman dulu Pak ya. Iya. Ya Pak, kita masuk Pak ya. Iya. Oh, ini sumurnya Pak ya. Iya, sumur. Zaman dulu Pak ya. Ini masih difungsikan apa enggak Pak? Pakai sanyo. Oh, sekarang udah pakai sanyo Pak ya. Dulu pakai Dulu ya pakai seperti timba, itu Pak ya. ya. Timba, sekarang pakai sanyo Pak ya. Ini kamar mandinya teman-teman, semuanya masih alami ya teman-teman. Nah, ini adalah halaman belakang samping rumah sumur, yang dimana katanya waktu itu di sini waktu malam ada anak-anak KKN yang telah melihat suatu penambangan atau perwujudan di atas pohon itu teman-teman ya. Karena bicaranya kotor, mungkin beliau tidak suka, akhirnya dia menambahkan di situ teman-teman ya. Ada berapa orang Pak waktu itu yang tinggal di sini Pak? Itu kalau tidak salah ada 25 orang. 25 orang KKN Pak ya. Iya. Tapi itu salah satu atau semuanya tahu Pak? Ya cuma orang anak 2 yang tahu. Orang anak 2 aja Pak ya. Nah, lainnya ya enggak tahu. Akhirnya kan ketakutan, diajak suruh nemani mandi di sini. Oh. Nggak berani akhirnya. Terus waktu itu bilang nggak sama Bapak gitu, cerita gimana gitu Pak? Ya bilang ya, maka saya bilangin makanya jangan bicara kotor. Di sini tidak boleh kotor-kotor kalau bicara. Harus jujur aja, bilang biasa saja lah. Oh iya, berarti kalau misalkan kita bicara jorok atau kotor tidak boleh Pak ya? Boleh. Memang benar-benar dijaga Pak ya. Iya. Oh, dan ini teman-teman ya, kata Bapak Supriyati memang seperti itu ya Pak Suprianto bilangnya ceritanya. Kalau kita di sini bicara kotor memang nggak boleh ya. Kita harus benar-benar jujur ya. Bagaimana etika kita menjaga kejujuran, kebaikan dan kesopan santunan ya. Karena ini merupakan salah satu rumah peninggalan seorang pahlawan nasional di zaman Pak Karno ya. Di zaman itu ya teman-teman. Dan rumahnya itu teman-teman, pohonnya sangat rindang teman-teman ya. Belakangnya dan itu atas rumahnya teman-teman ya. Masih nah, tapi teman-teman rumah ini juga sudah kelihatan tua banget, tapi saya juga merasakan sosok yang aneh ya teman ya. Merasakan kayak bulu saya itu agak merinding terus gimana ya teman-teman ya. Jadi pas saya tadi masuk ke belakang, maka saat saya masuk lagi ke dalam ini karena saya merasakan sesuatu yang aneh teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut, kita masuk ke dapur ya. Dan ini adalah dapur beliau Pak Sukarni. Saat itu semuanya nggak ada perubahan teman-teman ya. Semuanya nggak ada perubahan, semuanya aman. Nah ini adalah tempat masak teman-teman. Pada zaman itu ini menggunakan kayu ya, menggunakan kayu. Dan itu kompor yang mungkin tuh duluan ini teman-teman ya, duluan ini, dan itu masih tertata rapi teman-teman sampai sekarang ya. Ya.
Nah, ini ada patung Pak Sukarni juga ya teman-teman. Ini waktu Agustus tuh. Nah, ini teman, Ya. berkelip teman-teman ya. Semuanya masih alami ya. Dimana dulu beliau adalah seorang pahlawan nasional teman-teman. Ini menurut ceritanya Pak Suprianto ini. Nah, ini beliau. Dan ini kita masuk ke sini teman-teman ya. Masuk lagi, kita kembali di sini. Ini tempatnya di daerah Blitar, Jawa Timur ya teman-teman ya. Ini lemari-lemari zaman dulu teman-teman. Ya, lemari zaman dahulu. Nah, ini teman-teman. Lampun boten ngrasakne. Wow, lampun masuk ngriki pun bebas. Wow, teng mburi ya. Nggih. Ngrasakne. Ini ada hawanya kayaknya lebih besar di belakang teman-teman. Di belakang rumah ya, di bagian belakang rumah teman-teman ya. Ini kursinya teman-teman. Memang hawa yang paling Nah, kalau ini kalau buat sekatan tidur atau sekatan kamar zaman dulu teman-teman ya. Semoga kita nggak lupa dengan sejarah-sejarah teman-teman. Dan ini adalah rumah peninggalan Pak Sukarni ya. Semuanya masih alami teman-teman ya, masih alami, masih asri ya teman-teman. Untuk koper-koper ya, termasuk barang-barang antik ya, benda-benda antik ya teman-teman. Koper ini apa nggak pernah dibuka atau dibersihkan Pak, atau isinya apa gitu Pak? kosong Mas. Oh kosong ya. Ya enggak pernah diturun ya sudah biar situ saja. Dari dulu Pak ya. Ya, udah lama itu. Enggak tahu berapa tahun, enggak ngerti. Pokoknya tetap di situ enggak berubah. Oh iya iya. Di dalam tuh apa wis enggak berani berubah ya. Nggak berani sudah. berubah apa adanya dari dulu Pak ya, biar tambah alami. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Nggih. terima kasih, sangat. Sama-sama ya. Ini alatnya.